Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Nisa Ajiji. Materi kali ini kita bahas mengenai renang. Yuk belajar online. Renang adalah olahraga yang banyak digemari oleh seluruh rakyat di dunia. Tak terkecuali anak-anak, remaja, dewasa, lansia, semua suka berenang. Karena efek dari renang itu selain menyegarkan juga menyehatkan dan menggembirakan. Jadi renang salah satu olahraga terfavorit di seluruh dunia. Nah, namun renang itu tidak semua juga mampu menguasainya, tapi semua orang juga bisa mempelajarinya. Teknik dasar dalam berenang itu perlu diketahui. Nah, berikut saya akan memberitahukan kalian pengetahuan dasar atau sangat-sangat dasar mengenai renang untuk pemula. Pengenalannya gimana sih? Simak video berikut ini. Nah, yang pertama yaitu pengenalan air. Kenapa kita harus kenal dengan air? Itu mengantisipasi kita untuk terjadinya kecelakaan. Karena kita harus kenali dulu bagaimana air, bagaimana situasi di mana kita akan hendak berenang. Kedua adalah teknik pernapasan. Dalam berenang, pernapasan adalah komponen penting untuk belajar berenang. Mengapa? Karena kita harus bisa mengatur nafas kita di dalam air dan agar kita terhindar dari yang namanya misalnya air yang masuk ke dalam hidung atau pernapasan kita yang nggak stabil, membahayakan juga untuk diri kita sendiri. Dan yang ketiga itu adalah teknik meluncur. Teknik meluncur adalah teknik yang paling dasar untuk kalian yang ingin belajar berenang. Sejauh apa kalian dapat meluncur dari kolam renang tersebut. Yang keempat itu adalah teknik mengapung. Teknik mengapung itu sendiri itu bisa baik apabila kalian bisa merilekskan tubuh kalian, mengatur nafasnya juga, buat dalam posisi tenang sehingga kalian benar-benar bisa merasakan efek bahwasannya tubuh kalian mengapung di permukaan air. Nah, setelah kalian mengetahui pengetahuan dasar tentang bagaimana berenang untuk pemula, yang pertama tadi ada pengenalan air, yang kedua ada teknik pernapasan, yang ketiga tadi ada teknik meluncur, yang keempat ada teknik mengapung. Nah, kalian juga harus tahu nih macam-macam gaya dalam berenang. Macam-macam gaya dalam berenang yang selalu dikompetisikan hampir setiap olimpiade atau ajang-ajang kompetisi renang. Itu ada 4. Yang pertama itu renang gaya dada. Renang gaya dada ini adalah pembelajaran renang paling dasar sih. Jadi kalau kalian ingin belajar renang gaya dada. Yang kedua gaya bebas. Yang ketiga gaya punggung. Yang keempat renang gaya kupu-kupu. Nah, semua macam gaya, 4 macam gaya yang saya sebutkan barusan itu memiliki teknik dasarnya, memiliki rangkaian teknik dasar. Berikut rangkaian teknik dasar dalam berenang untuk pemula. Yang pertama, posisi tubuh di kolam. Pastikan posisi tubuhnya rileks. Benar-benar kita menguasai air. Jangan takut sama air. Itu adalah problem pertama kita kalau ingin belajar berenang, harus berani dengan air. Harus berada posisi tubuhnya benar-benar rileks di dalam air atau di permukaan air. Yang kedua, latihan meluncur. Dalam posisi telungkup, tangan kalian lurus, kaki kalian bisa menolak dengan kaki di pinggiran dinding kolam. Kalian meluncur sejauh-jauhnya. Itu adalah awal mula kalian mulai tertarik sama berenang. Awal mula kita mulai mengetahui bahwasannya berenang itu adalah meluncur. Kita harus bisa dulu meluncur baru ke tahap-tahap selanjutnya. Yang ketiga adalah gerakan kaki. Gerakan kaki ini sangat berpengaruh untuk setiap gaya renang. Kalau gaya renang dada, kita harus menggunakan kaki, pergerakan kaki yang seperti katak. Kalau kalian perhatikan katak berenang, seperti itulah gaya kaki kita untuk berenang gaya dada. Lain halnya dengan
renang gaya bebas. Yang ketiga, renang gaya punggung, dimana kita juga harus terlentang di air, harus rileks di permukaan airnya. Kalau renang gaya kupu-kupu berbeda lagi, jadi benar-benar posisi kaki atau gerakan kaki ditentukan dan berbeda hampir setiap gaya renang lainnya. Yang keempat, yaitu gerakan tangan. Setiap gaya dalam berenang memiliki gerakan tangan yang berbeda-beda. Jadi disitulah menentukan kualitas kita, menentukan kemampuan kita, skill kita dalam berenang, yaitu gerakan tangannya sangat rileks, gerakan tangannya pasti berbeda, tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Mungkin kalian bisa saksikan di video lainnya tentang bagaimana gerakan tangan di setiap gaya dada, gaya bebas, gaya punggung ataupun gaya kupu-kupu pasti berbeda. Nah, yang keenam itu adalah pernafasan. Ini adalah yang sangat-sangat harus diperhatikan, pernafasan. Latihan pernafasannya itu bisa dengan mengambil napas dari mulut, baru kalian tunduk ke dalam air, buang melalui hidung. Itu adalah berlatih pernapasan dalam air dan lakukan secara berulang-ulang. Begitu yang saya ketahui. Dan yang keenam adalah koordinasi lengan dan kaki. Lengan dan kaki harus terkoordinasi dengan baik agar kita mampu berjalan di air, mampu berenang hingga sampai tujuan, karena koordinasi kaki dan lengan maupun tangan baik dalam proses berenang tersebut. Dan yang ketujuh, koordinasi lengan dan pernafasan. Karena kita harus bisa ngatur nafas, kapan kita ambil nafas, kapan kita buang nafas, gimana gerakan kaki, tangan kita, itu sangat berpengaruh untuk kita supaya kuat dan lama hingga posisi jarak yang jauh dalam berenang. Karena kita benar-benar bisa mengatur koordinasi lengan, tangan, kaki, pernapasan kita dengan baik. Ini akan mempengaruhi kita dalam proses berenang, dalam proses belajar berenang juga. Yang terakhir adalah kita harus mengetahui, harus fokus dulu gerakan atau gaya renang apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu, agar kita benar-benar mahir nih di satu gaya, baru kita lanjut ke gaya-gaya renang berikutnya, maka kita menjadi orang yang sangat berkompeten dan sangat mahir dalam berenang. Nah, buat kalian perenang pemula, tadi sudah saya jelaskan tentang pengetahuan dasarnya. Yang kedua tadi ada tentang macam-macam gaya renang. Yang ketiga tadi ada tentang rangkaian teknik dasar berenang. Nah, yang terakhir itu tidak kalah penting, yaitu tips untuk keselamatan dalam berenang, tips untuk keselamatan di air. Berikut tipsnya. Tips untuk keselamatan di dalam air dan di kolam renang. Yang pertama, membaca tata tertib peraturan di kolam renang yang kalian kunjungi. Yang kedua, mengetahui kedalaman air. Jangan asal masuk ke dalam air tersebut kalau kalian belum mahir. Pastikan harus mengetahui berapa kedalaman air yang hendak kalian masuki. Oke? Yang ketiga, tidak berlari-lari di sekitaran kolam renang. Karena mengapa? Kolam renang itu licin. Kalau kalian terpleset itu berbahaya, bakalan cedera dan juga bisa mencelakakan orang lain. Yang keempat, jangan pernah mencoba-coba, sekali lagi, jangan pernah coba-coba berenang jika kalian belum benar-benar mahir. Ini adalah attention yang paling penting. Yang kelima, jika perlu, kalian menggunakan alat bantu dalam berenang, entah itu pelampung atau ban atau papan pelampung yang bisa kalian gunakan untuk mencegah kejadian-kejadian tidak diinginkan. Jangan pernah malu dan jangan pernah mencoba tanpa ada alat bantu kalau kalian belum mahir. Yang keenam, jangan berenang jika dalam kondisi tubuh yang tidak fit. Dan yang terakhir yaitu poin ketujuh, lakukan pemanasan terlebih dahulu, entah stretching ringan, berlari-lari di tempat, perenggangan, apapun itu sebelum melakukan renang, karena mencegah kram
itu sangat berbahaya. Jika kita terjadi kram di tengah-tengah kolam itu sangat berbahaya sekali. Jadi usahakan untuk melakukan pemanasan atau olahraga ringan sebelum masuk ke kolam berenang atau sebelum berenang. Sekian informasi penjelasan saya mengenai renang dasar, mengenai pengenalan berenang, teknik dasar berenang, tips-tips yang saya berikan tadi. Semoga bermanfaat dan semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat dipelajari juga. Semoga pengetahuan kalian bertambah. Mens sano, in corpore sano untuk kita semua. Tetap sehat, tetap stay home, dan tetap juga berolahraga meskipun dalam kondisi yang mengharuskan kita di rumah aja. Dan untuk saat ini saya mengimbau untuk tidak menjauhilah tempat keramaian dan tidak untuk mengunjungi tempat wisata yang ada kolam renangnya untuk saat ini juga, agar terhindar dari wabah atau virus corona yang sedang kita hindari untuk saat ini. Tapi untuk sekedar pengetahuan tidak masalah, kalian harus mengetahui terlebih dahulu sebelum belajar berenang lebih lanjut. Sekian informasi dari saya Nisa Ajiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.